Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari panel A, grup C, sesi A3 dengan nama kelompok Bagus Ibnu, NPM 19035 dan Nur Komariah, NPM 19036. Di sini kami akan menjelaskan mengenai laporan praktikum aplikasi mikrobiologi, yaitu pengecatan jasad renit. Pengertian pengecatan jasad renit, pewarnaan bakteri, metode yang digunakan untuk memperjelas kontras antara sel dan latar belakangnya sehingga dapat mempertajam bentuk sel mikroba itu sendiri dengan cara mewarnai sel-sel mikroba dengan zat warna khusus seperti kristal violet. Untuk jenis zat pewarna terbagi menjadi dua, yaitu zat pewarna basah apabila zat warna yang digunakan memiliki muatan pada bagian kationnya. Contohnya seperti kristal violet, methylene blue, karbofuksin, dan fuksin basah. Lalu jenis zat pewarna kedua yaitu pewarna asam apabila zat warna yang digunakan memiliki muatan pada bagian anionnya. Contohnya seperti eosin, merah Kongo, Sudan 3, dan Sudan 4. Tujuan pengecatan jasad renit yang pertama yaitu mempermudah dan memperjelas melihat bentuk dan ukuran jasad renit. Yang kedua, melihat reaksi jasad renit terhadap pewarna yang diberikan sehingga sifat fisika dan kimia dapat diketahui. Yang ketiga, melihat struktur luar dan kalau memungkinkan juga struktur dalam jasad renit. Berikutnya adalah penjelasan tentang fiksasi adalah berbagai perlakuan yang dapat melindungi struktur sel dan komposisi biokimianya. Fiksasi memiliki fungsi diantaranya yaitu untuk membunuh bakteri secara cepat dengan relatif tidak menyebabkan perubahan bentuk dan struktur bakteri, melekatkan bakteri di atas kaca objek, dan meningkatkan sifat afinitas pewarna. Secara umum, terdapat dua tipe fiksasi untuk spesimen biologi yaitu fiksasi fisik dan fiksasi kimia. Cara fiksasi yang paling sering digunakan dalam pewarnaan bakteri adalah cara fiksasi dengan pemanasan. Penjelasan tentang fiksasi fisik yaitu dengan dipanaskan dengan spiritus atau dipanaskan di atas uap air. Untuk fiksasi kimia yaitu dengan merendam gelas benda yang diberi kuman, misalnya direndam dalam alkohol, formalin, dan lainnya. Metode pengecatan jasad renit. Teknik pewarnaan pada bakteri dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, pewarnaan sederhana. Pemberian warna pada bakteri atau jasad-jasad renit lain dengan menggunakan larutan tunggal, suatu pewarna pada lapisan tipis atau olesan yang sudah difiksasi dinamakan pewarnaan sederhana. Yang kedua ada pewarnaan diferensial. Prosedur pewarnaan yang menampilkan perbedaan di antara sel-sel bakteri atau bagian-bagian bakteri disebut teknik pewarnaan diferensial. Berikutnya ada pewarnaan struktural, yaitu pengecatan yang hanya mewarnai satu bagian dari sel, sehingga dapat membedakan bagian-bagian lain dari selnya. Termasuk dalam pengecatan ini adalah pengecatan endospora, flagella, dan pengecatan kapsul. Lalu yang keempat ada pengecatan negatif. Pewarnaan jenis ini bertujuan untuk bakteri yang sudah diwarnai, seperti Spirochaeta, di mana bakteri tidak diwarnai, akan tetapi hanya mewarnai latar belakangnya. Pewarnaan negatif memerlukan pewarnaan asam seperti eosin atau nigrosin. Pewarnaan gram. Prinsip dasar pewarnaan ini adalah perbedaan komponen dinding sel bakteri, besar kecilnya kandungan peptidoglikan, dan keberadaan membran luar yang mempengaruhi kemampuan dinding sel mengikat nada dasar setelah pencucian dengan alkohol. Sel bakteri gram positif yang tidak mengandung membran luar berupa lemak, dindingnya yang dominan mengandung peptidoglikan akan mengikat kristal violet dengan kuat setelah dikuatkan iodin.
Sementara kristal violet yang terikat membran sel gram negatif akan tercuci atau larut oleh alkohol. Setelah warna dasar tercuci pada bakteri gram negatif, warna pembanding yang diberikan atau safranin akan diikat oleh sel sehingga sel berwarna merah muda. Sementara bakteri positif yang dominan mengandung peptidoglikan akan tetap mempertahankan warna kristal violet. Yang berikatan pada peptidoglikan karena alkohol mengkerutkan sel sehingga kompleks kristal violet menjadi terjebak lebih kuat dalam dinding sel. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi pengentasan jasa klinik. Yang pertama, faktor fiksasi. Fungsi dari fiksasi untuk membunuh bakteri secara cepat dengan relatif tidak menyebabkan perubahan bentuk dan struktur bakteri. Lalu fungsinya melekatkan bakteri di atas kaca objek dan meningkatkan sifat afinitas pewarna. Lalu faktor yang kedua adalah pelunturan warna. Pelunturan zat warna itu adalah suatu senyawa yang menghilangkan warna dari sel yang telah diwarnai. Hal ini berfungsi untuk menghasilkan kontras yang baik pada bayangan mikroskop. Faktor yang ketiga adalah substrat berpengaruh pada zat warna asam atau basa yang dapat bereaksi dengan senyawa tertentu. Faktor yang keempat adalah penggunaan zat warna penutup. Zat warna penutup adalah suatu zat warna basa yang berbeda warnanya dengan zat warna mula-mula yang digunakan. Fungsi dari zat warna penutup adalah memberikan warna pada sel yang berbeda warnanya dengan zat warna awal. Zat warna penutup diberikan pada akhir pewarnaan dengan tujuan memberikan kontras pada sel-sel yang tidak menyerap zat warna utama. Sekian penyampaian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.